Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang telah dicurahkan kepada kita. Apalagi dalam suasana momentum Ramadan tahun ini, kita senantiasa diberikan kesempatan berkarya, beribadah semata-mata mengharap Allah SWT. Salawat dan salam kita bermohon kepada Allah karena disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah. Perjalanan kehidupan kita semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat. Dan sekarang hampir tiba kita dalam momentum yang terbaik dalam suasana bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Banyak tentunya hal yang kita lakukan dalam mengisi bulan suci Ramadan itu. Banyak yang kita lakukan dalam konteks ibadah, muamalah yang senantiasa kita lakukan. Di antara sekalian adalah, ada sebuah pertanyaan yang muncul dari pemirsa yang bernama Ibu Winda, yang mengatakan bahwa amalan-amalan apa saja yang bisa dikerjakan selama bulan Ramadan itu. Pemirsa rahimakumullah, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam mengisi bulan suci Ramadan dan merangka mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Baik dalam kaitannya hablum minallah dan juga kaitannya hablum minan nas. Hadirin pemirsa rahimakumullah, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Winda tadi, di antara sekian banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan itu. Kata Rasulullah, setidaknya ada 4 hal amalan yang utama dan utama sekali yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan itu. Yang pertama, amalan utama yang bisa dilakukan seorang hamba Allah, yaitu kata Rasulullah, perbanyak bersedekah. Bersedekah dalam rangka untuk memuliakan orang-orang yang fakir, yang miskin, sehingga dia bisa melaksanakan ibadah puasanya. Dan juga termasuk pada kita, bagaimana tentunya dengan kita berbanyak sedekah itu akan memuliakan diri kita di hadapan Allah SWT. Ini yang dicontohkan Rasulullah. Sebagaimana tentunya dalam riwayat hadis dari Anas bin Malik, bagaimana Rasulullah SAW itu senantiasa dia memperbanyak sedekahnya pada bulan suci Ramadan. Bahkan beliau tergolong orang-orang yang sangat dermawan pada bulan Ramadan itu. Yang kedua, amalan yang utama adalah bagaimana kemudian mendaraskan Al-Quran, tadarus Al-Quran, itu juga kita giatkan dalam rangka untuk mengisi daripada nilai-nilai pada Ramadan itu sendiri. Semakin rajin kita bertadarus dalam kualitas membaca minimal, kemudian sembari mempelajari, mengamalkan, kemudian terakhirnya itu dalam rangka tentunya kita bisa menanamkan, memantapkan keyakinan kepada Allah, sekaligus memantapkan daripada sisi pendekatan diri kita kepada Allah melalui Al-Quran Al-Karim. Rasulullah SAW dalam riwayat, dalam hadis Rasulullah SAW dari Bukhari dan Muslim, menyatakan bahwa malaikat Jibril alaihissalam turun ke bumi ini menemui Rasulullah pada bulan Ramadan dalam rangka untuk membina, mendidik, mengajarkan Rasulullah tentang Al-Quran, mulai dari membacanya, mempelajarinya, bahkan kemudian menelaahnya, mengkajinya, dan kemudian dan mengamalkan dalam kehidupan. Yang ketiga, amalan utama yang senantiasa dianjurkan Rasulullah dalam bulan suci Ramadan adalah itu taraweh atau qiyamul lail. Salat sunat taraweh dan merupakan salat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, walaupun bukan dalam kategori diwajibkan oleh Rasulullah, tapi ibadah sunnah yang muakkadah, salat sunnah yang dikuatkan oleh Rasulullah. Boleh pelaksanaan ibadah tarawih itu, ada kalanya orang melaksanakan 4 rakaat dan 3 witir, ada kalanya dengan 2 rakaat, 3 witir, ada 2 plus 1. Persoalan itu kemudian, itu semua dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan itu yang kita amalkan dalam mengisi malam-malam di bulan Ramadan itu. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengisi malam-malam daripada Ramadan itu dengan qiyamul lail, dengan salat sunat tarawih, maka akan mengharapkan keimanan dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Yang keempat, kata Rasulullah, bagaimana tentunya amalan utama yang harus dijalankan oleh kaum muslimin yang beriman, menjalankan ibadah puasanya adalah dengan cara yaitu memperbanyak i'tikaf, fa'takif, yaitu beritikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini yang poin ketiga, yang keempat ini yang perlu kita lestarikan. Karena sekarang ini sudah langka bagaimana orang beribadah hanya formalitas, hanya seremoni saja dalam beribadah. Apalagi dalam bulan Ramadan ini. Kadang-kadang semakin akhir Ramadan, bukan semakin banyak dan penuh masjid, tapi kadang-kadang kenyataan di lapangannya, karena orang menganggap bahwa puasa itu bagian dari ibadah rutinitas, sehingga 10 hari yang terakhir yang seharusnya ditunggu-tunggu oleh Rasulullah, dan riwayat bahkan Rasulullah membangunkan sanak keluarga, istri dan anak-anaknya, para sahabatnya, dalam rangka menghidupkan 10 malam terakhir itu, memperbanyak ibadah, zikir, baca Quran dan sebagainya. Malah kita sebaliknya justru mengabaikan itu semua. Padahal dalam 10 hari terakhir itu ada satu malam yang teristimewa yang akan Allah turunkan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pemirsa rahimakumullah, dalam paparan yang telah dijelaskan dari awal tadi, maka kita ambil kesimpulannya dari 4 yang dikatakan Rasulullah itu adalah bagaimana amalan-amalan utama yang tentunya sebagai umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah berupa puasa. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita hidupkan bagi kita orang-orang yang punya kemampuan untuk memperbanyak sedekah. Dan merangka dengan sedekah itu, kita tentunya akan menjadi keberkahan dalam rezeki yang Allah berikan untuk kita. Yang kedua, tentunya dari amalan utama itu adalah bagaimana kita tentunya dianjurkan untuk mentadaruskan Al-Quran. Bukan saja sekedar sisi membacanya, tapi memulai mempelajari, menganalisa, kemudian memahami, bahkan kemudian mengamalkan semua isi daripada Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, Rasulullah katakan bahwa amalan utama dalam Ramadan itu adalah yang telah penting dari semua itu, bagaimana kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan itu, yaitu melaksanakan qiyamul lail atau salat sunnah tarawih yang biasa kita lakukan. Tapi syaratnya tentunya kita ubah mindset kita bahwa jadikan salat tarawih itu sebagai bahagian dari ibadah yang terbaik yang kita lakukan. Bukan hanya ibadah-ibadah rutinitas, bahkan juga ibadah-ibadah seremoni yang selama ini kita lakukan. Dan yang keempat, kata Rasulullah, bagaimana ketundukan kita dalam banyak hadis riwayat katakan bahwa kita menghidupkan yang namanya 10 malam terakhir itu dengan perbanyak itikaf. Itikaf merupakan satu rangkaian kegiatan daripada penghujung akhir Ramadan, menyongsong tentunya Idul Fitri. Kemudian di setelah itu, kata Rasulullah, di mana 10 malam terakhir itu akan disitulah turunnya Lailatul Qadar. Maka pada saat itu juga kesempatan kita sebagai umat Islam yang beriman menjalankan puasa dan ibadah-ibadah lainnya dalam bulan Ramadan, kita menunggu datangnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dari 4 hal ini bisa menjadikan dunia jadi tolak ukur bagi kita sebagai motivasi untuk kita memperbanyak ibadah, sekaligus tentunya semakin kita giat untuk mencari keridhaan Allah SWT, khususnya pada malam Lailatul Qadar itu sendiri. 10 malam terakhir itulah paling utama dalam kegiatan ibadah kita dalam bulan Ramadan. Sekian, terima kasih. Berkurang mohon maaf. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.